Seorang miliarder mengangkat sebuah naskah kuno dan menantang. Aku akan memberimu seluruh hartaku jika kau bisa menerjemahkan ini. 5 ahli mencoba dan gagal, menjadi bahan tawa dan penghinaan publik. Lalu, seorang petugas kebersihan masuk bersama putrinya yang berusia 7 tahun. Dan gadis kecil itu mulai membaca teks dengan kelancaran yang mengejutkan. Apa yang ia ungkapkan tidak hanya mengubah ruangan itu, tetapi juga makna kekuasaan dan pengetahuan yang ada di sana. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Lanjutkan. Langit Yogyakarta berwarna jingga ketika matahari mulai tenggelam di balik Gunung Merapi. Di lantai teratas gedung Wijaya Corp yang menjulang tinggi, Haryanto Wijaya berdiri dengan angkuh. Melalui jendela kaca yang lebar, matanya menatap kota yang dipenuhi dengan bangunan bersejarah dan kampus-kampus terkenal. Haryanto tersenyum puas. Di usianya yang ke-50, dia telah menjadi salah satu pengusaha terkaya di Indonesia dengan kekayaan yang hampir tidak terhitung jumlahnya. Pak Haryanto, tamu-tamu sudah menunggu di ruang pertemuan, kata Dewi, asisten pribadinya yang selalu tampil rapi dan profesional. Haryanto melirik jam tangan mewahnya. Biarkan mereka menunggu sebentar lagi, biar mereka tahu siapa yang berkuasa di sini. Dewi mengangguk patuh. Meskipun di balik wajah tenangnya dia merasa tidak nyaman dengan sikap bosnya yang semakin arogan belakangan ini. 15 menit kemudian, Haryanto melangkah masuk ke ruang pertemuan dengan penuh percaya diri. 5 orang, terpelajar dari berbagai universitas terkenal, sudah duduk mengelilingi meja besar berbentuk oval. Mereka adalah pakar linguistik terkemuka yang telah diundang khusus untuk acara ini. Selamat sore para profesor yang terhormat, sapa Haryanto dengan nada yang dibuat-buat. Maafkan keterlambatan saya, ada beberapa hal penting yang harus saya selesaikan. Kebohongan itu mengalir lancar dari bibirnya. Profesor Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada, seorang ahli linguistik berusia 60-an dengan janggut putih yang terawat rapi, tersenyum tipis. Tidak masalah Pak Haryanto, kami paham kesibukan Anda. Haryanto duduk di kursi utama lalu memberi isyarat kepada Dewi. Asisten itu segera mengeluarkan sebuah kotak kayu berukir indah dari tas khusus dan meletakkannya di tengah meja. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, mulai Haryanto dengan dramatis, beberapa bulan lalu saya menerima warisan dari seorang kerabat jauh. Kebanyakan berupa aset biasa, tanah, saham, dan sejenisnya. Tapi ada satu benda yang membuat saya penasaran. Dia membuka kotak itu perlahan, menciptakan suasana tegang yang sengaja dibuat-buat. Dari dalam kotak, dia mengeluarkan sebuah manuskrip tua yang terbungkus kain sutra merah. Dengan hati-hati, Haryanto membuka bungkusan itu, memperlihatkan lembaran-lembaran kertas usang yang dipenuhi dengan tulisan-tulisan aneh. Ini adalah manuskrip kuno yang menurut keluarga saya sudah berusia ratusan tahun. Saya sudah mencoba mencari tahu apa isinya, tapi tidak ada yang bisa membacanya. Tulisannya sangat aneh seperti campuran dari berbagai bahasa kuno. Profesor Agung Wicaksono dari Institut Teknologi Bandung mengangkat alisnya dengan tertarik. Bolehkah saya melihatnya lebih dekat, Pak Haryanto? Haryanto mengangguk dan Dewi membawa manuskrip itu kepada profesor tersebut. Dengan hati-hati, Profesor Agung memeriksa halaman pertama. Menarik sekali, gumamnya. Sepertinya ini memang campuran beberapa bahasa kuno. Saya melihat unsur-unsur yang mirip dengan aksara Jawa kuno, mungkin juga ada Sanskerta, dan beberapa bagian tampak seperti tulisan Arab atau Persia kuno. Tepat sekali, seru Haryanto dengan antusias yang berlebihan. Dan itulah mengapa saya mengundang kalian semua ke sini. Saya akan mengadakan sebuah tantangan. Ruangan menjadi hening saat Haryanto berdiri dan berjalan mengelilingi meja dengan langkah lambat dan penuh perhitungan. Saya akan memberikan seluruh kekayaan saya. Ya, Anda tidak salah dengar. Seluruh kekayaan saya kepada siapapun di antara kalian yang bisa menerjemahkan manuskrip ini secara lengkap. Kelima ahli linguistik itu saling bertukar pandang dengan tidak percaya. Tapi, lanjut Haryanto dengan senyum licik, jika Anda gagal, Anda harus membayar saya 1 miliar rupiah. Anggap saja sebagai kompensasi atas waktu saya yang berharga.
Itu tidak masuk akal, Pak Haryanto, protes Profesor Siti Nurhayati dari Universitas Indonesia. Bagaimana jika memang manuskrip ini tidak bisa diterjemahkan? Bagaimana jika ini hanya tulisan acak tanpa makna? Haryanto tertawa kecil. Ah, Nyonya Profesor yang terhormat, apakah Anda sudah takut kalah sebelum mencoba? Di mana semangat akademis yang selalu Anda bangga-banggakan itu? Wajah Profesor Siti memerah. Bukan itu maksud saya, tapi persyaratan. Ini tidak adil. Hidup memang tidak adil, Profesor, balas Haryanto santai. Tapi jika Anda yakin dengan kemampuan Anda, seharusnya ini bukan masalah. Bayangkan hadiah yang akan Anda dapatkan. Kekayaan yang cukup untuk mendanai penelitian Anda seumur hidup. Para profesor mulai berdiskusi dengan suara rendah. Haryanto mengamati mereka dengan puas. Dia tahu bahwa ego akademis mereka akan tersentil dan mereka akan sulit menolak tantangan ini. Baiklah, akhirnya Profesor Djoko angkat bicara. Saya akan mencoba tantangan Anda, Pak Haryanto, tapi saya meminta waktu 2 minggu untuk mempelajari manuskrip ini. Saya juga, tambah Profesor Agung, tidak mau kalah. Satu persatu kelima profesor itu menyatakan kesediaan mereka. Haryanto tersenyum puas. Dewi segera mengeluarkan kontrak yang sudah disiapkan dan satu persatu para profesor menandatanganinya, beberapa dengan keraguan yang jelas terlihat di wajah mereka. Bagus. Haryanto menepuk tangannya dengan gembira. 2 minggu dari sekarang kita akan bertemu lagi di tempat yang sama. Saya akan mengundang beberapa media untuk meliput acara ini. Siapa tahu salah satu dari Anda akan menjadi miliarder berikutnya di Indonesia. Dia tertawa dan tawanya terdengar dingin di telinga para akademisi itu. Setelah pertemuan berakhir dan para profesor meninggalkan ruangan dengan wajah serius, Dewi mendekati Haryanto. Pak, apakah Anda yakin dengan ini? Tanyanya hati-hati. Haryanto menuangkan whisky ke dalam gelas kristal. Tentu saja. Aku sudah menunjukkan manuskrip ini kepada belasan ahli sebelumnya dan tidak ada yang bisa menerjemahkannya. Ini hanya permainan kecil untuk menghibur diriku sendiri, Dewi. Tidak ada yang akan bisa memecahkan misteri ini. Tapi jika seseorang berhasil, Anda benar-benar akan memberikan seluruh kekayaan Anda? Haryanto tertawa lagi, kali ini lebih keras. Tidak akan ada yang berhasil, percayalah padaku. Lagi pula kontrak itu sangat rumit. Ada banyak celah hukum yang bisa kumanfaatkan jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dewi mengangguk pelan, tapi di dalam hatinya dia merasa tidak nyaman. Atasannya semakin hari semakin kehilangan empati dan kemanusiaan. Kekayaan telah mengubahnya menjadi monster yang haus akan kekuasaan dan pengakuan. Sementara itu, di luar gedung Wijaya Corp, langit Yogyakarta sudah sepenuhnya gelap. Di sebuah pemukiman sederhana tidak jauh dari sana, seorang wanita bernama Ratna Kusuma sedang menyiapkan makan malam sederhana untuk putrinya yang berusia 7 tahun, tanpa mengetahui bahwa takdir akan segera mempertemukan mereka dengan Haryanto Wijaya dan mengubah hidup mereka selamanya. 2 minggu berlalu dengan cepat. Selama periode itu, kelima profesor bekerja tanpa kenal lelah untuk memecahkan misteri manuskrip tersebut. Mereka menghabiskan hari-hari di perpustakaan, membongkar arsip-arsip kuno, berkonsultasi dengan rekan-rekan internasional, dan bahkan menggunakan teknologi canggih untuk menganalisis tulisan-tulisan misterius itu. Di sebuah apartemen mewah di kawasan Prawiro Taman, Profesor Djoko Widodo duduk di depan mejanya yang dipenuhi dengan tumpukan buku dan kertas. Matanya merah karena kurang tidur. Dia telah menghabiskan berhari-hari mencoba memecahkan bagian pertama manuskrip yang mirip dengan aksara Jawa kuno, tapi hasilnya nihil. Tulisan itu memang mirip, tapi tidak sepenuhnya sama dengan aksara Jawa yang dia kenal. Ada elemen-elemen asing yang membuatnya frustasi. Aku sudah meneliti bahasa kuno selama 40 tahun, gumamnya pada diri sendiri. Tapi aku belum pernah melihat yang seperti ini. Di saat yang sama, Profesor Agung Wicaksono sedang menggunakan perangkat lunak linguistik canggih di laboratorium universitas. Komputer menampilkan berbagai kemungkinan pencocokan dengan bahasa-bahasa kuno, tapi tidak ada yang benar-benar cocok. Ini tidak masuk akal, desahnya frustrasi. Mungkinkah ini adalah bahasa rekayasa atau kode rahasia? Tapi struktur dan polanya terlalu kompleks untuk sekadar kode.
Sementara itu, Profesor Siti Nurhayati mencoba pendekatan berbeda. Dia fokus pada elemen-elemen yang mirip dengan bahasa Arab dan Persia kuno. Sebagai ahli bahasa-bahasa Timur Tengah, dia yakin bisa mengenali pola-pola dasar. Tapi setelah seminggu bekerja, dia hanya bisa menerjemahkan beberapa kata terpisah yang tidak membentuk makna yang koheren. Profesor keempat dan kelima juga mengalami kesulitan serupa. Mereka telah mencoba segala cara, dari pendekatan linguistik tradisional hingga analisis matematis, tapi manuskrip itu tetap menjadi misteri. Hari yang ditentukan pun tiba. Gedung Wijaya Corp dihiasi dengan mewah. Sebuah panggung kecil didirikan di ruang pertemuan utama yang kini dipenuhi dengan wartawan dari berbagai media nasional. Haryanto Wijaya telah memastikan bahwa acara ini mendapat publisitas maksimal. Selamat datang, selamat datang. Haryanto menyambut tamu-tamunya dengan antusias berlebihan. Dia mengenakan setelan jas mahal berwarna biru tua yang kontras dengan dasi merah menyala. Hari ini kita akan menyaksikan momen bersejarah. 5 pakar linguistik terbaik Indonesia akan menunjukkan apakah mereka mampu memecahkan misteri manuskrip kuno ini. Kamera-kamera berkedip merekam setiap momen. Para wartawan mencatat dengan antusias, terpesona oleh janji hadiah besar yang ditawarkan oleh Haryanto. Satu persatu, kelima profesor dipanggil ke atas panggung untuk mempresentasikan hasil kerja mereka. Profesor Joko, sebagai yang paling senior, mendapat kesempatan pertama. Setelah meneliti dengan seksama, mulainya dengan suara berat, saya harus mengakui bahwa manuskrip ini memiliki kompleksitas yang luar biasa. Saya berhasil mengidentifikasi beberapa karakter yang mirip dengan aksara Jawa kuno, tetapi tidak dapat memberikan terjemahan yang lengkap dan akurat. Haryanto tersenyum mengejek. Jadi, Profesor Joko yang terhormat tidak bisa memecahkan teka-teki ini, sungguh mengecewakan dari seorang pakar dengan reputasi internasional seperti Anda. Profesor Joko menahan amarahnya. Ini bukan masalah kemampuan, Pak Haryanto. Manuskrip ini memiliki karakteristik yang sangat tidak biasa. Mungkin ini adalah campuran beberapa sistem penulisan yang sengaja dimodifikasi untuk menyembunyikan maknanya. Alasan-alasan, ejek Haryanto. Baiklah, mari kita lihat apakah kolega Anda lebih berhasil. Satu persatu keempat profesor lainnya naik ke panggung, dan satu persatu mereka mengakui kegagalan mereka. Profesor Agung bahkan menunjukkan hasil analisis komputer yang mengatakan bahwa manuskrip tersebut memiliki pola linguistik yang tidak sesuai dengan bahasa manapun dalam database. Haryanto semakin bersemangat setiap kali seorang profesor mengakui kegagalannya. Dia berjalan di panggung dengan langkah ringan, menikmati setiap momen humiliasi para akademisi tersebut. Lihat para hadirin sekalian, serunya kepada kerumunan wartawan. Inilah yang terjadi ketika gelar dan reputasi diuji dengan tantangan nyata. Kelima profesor kita yang terhormat ini, dengan segala gelar dan publikasi mereka, tidak mampu melakukan apa yang mereka klaim sebagai keahlian mereka. Para profesor duduk dengan wajah muram. Mereka merasa dipermalukan di depan publik, dan yang lebih buruk lagi, mereka kini terikat kontrak untuk membayar 1 miliar rupiah kepada Haryanto. Sekarang, lanjut Haryanto dengan nada puas, saatnya untuk memenuhi janji Anda. Sesuai kontrak yang telah Anda tanda tangani, masing-masing dari Anda harus membayar saya 1 miliar rupiah. Anggap saja sebagai pelajaran berharga tentang batas kemampuan manusia. Profesor Siti bangkit berdiri. Ini tidak adil, Pak Haryanto. Anda sengaja memberi kami tantangan yang tidak mungkin diselesaikan. Tidak ada yang tidak mungkin, Profesor. Balas Haryanto santai. Hanya ada orang-orang yang tidak cukup pintar atau tidak cukup berusaha. Suasana tegang memenuhi ruangan. Para wartawan sibuk mencatat konfrontasi dramatis ini. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, menganggap perilaku Haryanto keterlaluan. Di tengah situasi tegang itu, pintu ruangan terbuka. Seorang wanita dengan seragam petugas kebersihan masuk dengan peralatan pembersih. Di sampingnya, seorang gadis kecil berusia sekitar 7 tahun mengikuti dengan tenang. "Maaf, Pak," kata wanita itu dengan suara pelan. "Saya tidak tahu ada acara di sini. Saya akan kembali nanti."
Tidak, tidak, kata Haryanto dengan nada mencemooh. Masuklah, kebetulan kami baru saja menyaksikan bagaimana para profesor terhormat ini gagal dalam tugas sederhana. Mungkin Anda ingin mencoba peruntungan Anda. Dia tertawa, diikuti oleh beberapa tamunya. Wanita itu, Ratna Kusuma, menundukkan kepala dan bergerak ke sudut ruangan, berusaha tidak menarik perhatian. Putrinya, Putri, mengikuti dengan mata penasaran, memperhatikan kerumunan orang dan panggung yang menarik perhatiannya. Haryanto, yang merasa suasana terlalu tegang, tiba-tiba mendapat ide untuk mencairkan suasana dengan cara yang menurutnya lucu. Dia mengambil manuskrip tersebut dan berjalan ke arah Ratna dan Putri. "Hei, gadis kecil," panggilnya pada Putri. "Maukah kamu mencoba membaca ini? Siapa tahu mungkin anak kecil sepertimu bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh para profesor besar ini." Dia menyodorkan manuskrip itu, bermaksud menjadikan situasi ini sebagai bahan lelucon. Ratna terlihat cemas. "Maaf Pak, kami tidak bermaksud mengganggu." Tapi sebelum Ratna bisa menyelesaikan kalimatnya, Putri dengan polos mengambil manuskrip tersebut. Ruangan menjadi hening ketika gadis kecil itu mulai memperhatikan halaman pertama dengan serius, dan kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cahaya kebijaksanaan terbit dari timur, menembus kegelapan kebodohan yang menyelimuti dunia. Putri mulai membaca dengan lancar dalam bahasa Sanskerta kuno dengan pengucapan yang sempurna. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada gadis kecil itu. Haryanto terpaku di tempatnya, mulutnya terbuka lebar. Putri membalik halaman dan melanjutkan membaca, kali ini dalam bahasa Arab klasik. "Kekayaan sejati bukanlah emas dan permata, melainkan pengetahuan dan kebijaksanaan yang diteruskan dari generasi ke generasi." Halaman ketiga dibacanya dalam bahasa Persia kuno, keempat dalam bahasa Jawa kuno, dan seterusnya. Setiap kata diucapkan dengan fasih, seolah-olah dia telah mempelajari bahasa-bahasa itu sepanjang hidupnya. Para profesor berdiri dengan takjub. Profesor Joko bahkan mengusap matanya, tidak percaya dengan apa yang dia saksikan. Wartawan-wartawan berebut mengambil gambar dan video, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Haryanto Wijaya berdiri terpaku. Wajahnya memucat. Lelucon yang dia buat telah berbalik menghantamnya seperti bumerang. Siapa gadis kecil ini? Dan bagaimana mungkin dia bisa membaca manuskrip yang bahkan para profesor terbaik tidak bisa pecahkan? Ratna Kusuma menatap putrinya dengan campuran perasaan bangga dan cemas. Dia tahu bahwa setelah ini, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Putri terus membaca dengan lancar, halaman demi halaman, seolah-olah manuskrip kuno yang telah membingungkan para ahli itu hanyalah buku cerita anak-anak biasa. Suaranya yang jernih dan polos mengisi ruangan yang kini sunyi senyap. Bahkan wartawan yang biasanya berisik pun terdiam, terpesona oleh pemandangan luar biasa ini. Haryanto Wijaya, yang tadinya begitu percaya diri dan arogan, kini berdiri kaku dengan wajah pucat. Matanya bergerak bolak-balik antara manuskrip dan gadis kecil itu, seolah mencari penjelasan logis atas apa yang sedang terjadi. "Cukup!" teriaknya tiba-tiba, memecah keheningan. "Ini pasti trik. Kalian semua bersekongkol untuk menipuku, bukan?" Putri berhenti membaca dan menatap Haryanto dengan bingung. Mata polosnya menyiratkan ketidakmengertian akan situasi yang terjadi. Profesor Joko melangkah maju. "Pak Haryanto, saya bersumpah bahwa saya tidak mengenal anak ini maupun ibunya. Dan dari cara dia membaca, tidak mungkin ini adalah trik. Pengucapannya dalam bahasa Sanskerta sempurna, begitu juga dengan bahasa-bahasa kuno lainnya." "Tidak mungkin," Haryanto bersikeras. "Tidak mungkin seorang anak kecil bisa membaca bahasa-bahasa yang bahkan para ahli saja tidak bisa." Ratna, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. "Putri memang bisa membaca bahasa-bahasa itu, Pak. Saya yang mengajarinya." Semua mata kini beralih pada Ratna. Wanita sederhana dengan seragam petugas kebersihan itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian.
Tanya Haryanto dengan nada merendahkan. Seorang petugas kebersihan mengajari anaknya bahasa-bahasa kuno yang bahkan profesor-profesor ini tidak kuasai. Jangan membuatku tertawa. Ratna menarik napas dalam-dalam. Ada kilatan kebanggaan dan kepedihan di matanya. Ya, saya. Dan sebelum Anda merendahkan saya lebih jauh, Pak Haryanto, mungkin Anda ingin tahu bahwa dulu saya adalah Dr. Ratna Kusuma, Profesor Linguistik di Universitas Oxford dengan spesialisasi bahasa-bahasa kuno Asia dan Timur Tengah. Ruangan kembali. Henning, Profesor Siti maju selangkah, mengamati Ratna dengan seksama. Tunggu Ratna Kusuma, penulis interkoneksi bahasa-bahasa kuno Asia perspektif baru, penelitian Anda adalah referensi utama di bidang linguistik komparatif. Ratna mengangguk pelan. Itu saya sebelum semuanya berubah. Tapi, bagaimana mungkin? Tanya Profesor Agung terkejut. Anda adalah salah satu ahli linguistik paling cemerlang di generasi Anda. Kami semua mempelajari karya-karya Anda selama ikut kuliah. Lalu Anda menghilang sekitar 8 tahun lalu dan tidak ada yang tahu kemana Anda pergi. Wajah Ratna berubah sendu. Itu cerita panjang dan menyakitkan, Profesor. Putri yang tidak sepenuhnya memahami situasi menarik tangan ibunya. Ibu, apakah aku salah membaca? Aku hanya membaca seperti yang ibu ajarkan padaku. Ratna tersenyum, lembut pada putrinya. Tidak, sayang, kamu membaca dengan sangat baik. Ibu sangat bangga padamu. Haryanto yang mulai pulih dari keterkejutannya, melihat situasi ini sebagai kesempatan untuk melepaskan diri dari janji besarnya. Tunggu sebentar, tantangan ini ditujukan untuk para profesor, bukan untuk petugas kebersihan atau anak kecil. Kontraknya jelas. Kontraknya menyatakan, sela Profesor Joko sambil membaca dokumen yang dia pegang, bahwa Anda akan memberikan seluruh kekayaan Anda kepada siapapun yang bisa menerjemahkan manuskrip tersebut secara lengkap. Tidak ada persyaratan bahwa orang tersebut harus seorang profesor atau ahli linguistik resmi. Para wartawan mulai berbisik-bisik dengan antusias, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan kisah yang jauh lebih besar dari yang mereka harapkan. Kamera-kamera berkedip tak henti-hentinya, mengabadikan setiap momen dramatis. Dewi, yang selamat Tuan, ini berdiri di samping Haryanto, mendekat dan berbisik, Pak, saya rasa kita perlu mengambil jeda. Situasi ini sudah di luar kendali. Haryanto mengabaikannya. Dia masih tidak percaya bahwa rencananya untuk mempermalukan para intelektual malah berakhir dengan dia yang terancam kehilangan seluruh kekayaannya. Baiklah, katanya dengan nada dingin, jika memang kau adalah seorang ahli linguistik seperti yang kau klaim, buktikan. Jelaskan kepada kami semua, bagaimana kau bisa mengajari putrimu membaca bahasa-bahasa kuno ini dengan begitu lancar. Ratna menatap Haryanto dengan tatapan tenang, namun penuh ketegasan. Saya mengajarinya sejak dia masih bayi, Pak. Metode yang saya gunakan adalah kombinasi dari teknik pemerolehan bahasa alami dan pendekatan linguistik komparatif yang saya kembangkan selama bertahun-tahun penelitian. Itu tidak masuk akal, bantah Haryanto. Tidak mungkin seorang anak berusia 7 tahun bisa menguasai bahasa-bahasa sekompleks itu. Anak-anak memiliki kemampuan luar biasa untuk menyerap bahasa, Pak Haryanto. Jawab Ratna dengan tenang. Terutama jika diajarkan dengan metode yang tepat. Putri tumbuh dengan mendengar saya membacakan teks-teks kuno sebagai dongeng pengantar tidur. Baginya, bahasa-bahasa itu sama alaminya dengan bahasa Indonesia. Profesor Siti mengangguk setuju. Ini sesuai dengan teori pemerolehan bahasa pada anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terpapar multiple bahasa sejak dini bisa menguasainya dengan tingkat kefasihan yang mengagumkan. Haryanto masih tampak skeptis. Dan bagaimana seorang profesor terhormat bisa berakhir sebagai petugas kebersihan? Ceritakan pada kami semua. Ratna terdiam sejenak, matanya menerawang, seolah melihat kembali masa lalu yang ingin dilupakannya. Putri menggenggam tangan ibunya lebih erat, memberikan kekuatan tanpa sadar. 8 tahun lalu, Ratna mulai bercerita, saya adalah profesor linguistik di Universitas Oxford. Saya menikah dengan sesama akademisi, Profesor Budi Santoso. Awalnya pernikahan kami baik-baik saja, tapi semuanya berubah ketika karier saya mulai berkembang pesat, sementara karier suami saya stagnan.
Ratna menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Saya menerbitkan buku yang menjadi terobosan di bidang linguistik, mendapat undangan ceramah dari berbagai universitas ternama di dunia. Sementara Budi, dia merasa tersaingi. Ego laki-lakinya terluka. Dia tidak bisa menerima bahwa istrinya lebih sukses darinya. Para profesor dan wartawan mendengarkan dengan serius. Bahkan Haryanto pun terdiam terpaku oleh kisah Ratna. Budi mulai melakukan sabotase terhadap karier saya. Awalnya, hal-hal kecil, menghilangkan undangan konferensi, lupa menyampaikan pesan dari kolega. Kemudian dia mulai menyebarkan rumor bahwa penelitian saya mengandung plagiarisme. Dia memiliki koneksi yang luas di dunia akademis dan banyak yang mempercayainya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Ratna, tapi dia menolak untuk menangis. Puncaknya, dia memalsukan data dan bukti untuk mendukung tuduhannya. Reputasi saya hancur dalam semalam. Universitas memberhentikan saya. Jurnal-jurnal menarik publikasi saya. Saya kehilangan segalanya. Lalu saya mengetahui bahwa saya hamil. Dalam kondisi putus asa, saya melarikan diri kembali ke Indonesia. Tanpa dokumen, tanpa reputasi, tanpa uang. Saya melahirkan putri sendirian dan berusaha bertahan hidup dengan pekerjaan apa saja yang bisa saya dapatkan. Ruangan itu kini sunyi senyap. Bahkan Haryanto, yang biasanya selalu memiliki komentar sinis, terdiam. Tapi satu hal yang tidak bisa diambil dari saya adalah pengetahuan, lanjut Ratna. Dan saya menurunkan pengetahuan itu kepada putri saya. Setiap malam, alih-alih membacakan dongeng biasa, saya membacakan manuskrip-manuskrip kuno yang saya hafal di luar kepala. Bagi putri, itu hanyalah cerita-cerita menarik. Dia tidak tahu bahwa dia sedang belajar bahasa-bahasa yang bahkan para akademisi pun sulit kuasai. Profesor Joko mendekati Ratna dan dengan penuh hormat membungkuk sedikit. Dr. Ratna, komunitas akademis telah kehilangan seorang jenius selama 8 tahun terakhir. Apa yang terjadi pada Anda adalah ketidakadilan yang luar biasa. Haryanto, yang akhirnya sadar bahwa dia tidak bisa lolos dari situasi ini, melangkah maju dengan wajah muram. Jadi apa yang kau inginkan sekarang, Wangku? Ratna menatapnya lurus. Yang saya inginkan adalah keadilan, Pak Haryanto. Dan kesempatan bagi putri saya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jika Anda adalah orang yang menepati janji, Anda akan melakukan hal yang benar. Putri menarik tangan ibunya. Ibu, apakah kita akan menjadi kaya? Tanyanya dengan polos. Ratna tersenyum lembut. Mungkin, sayang. Tapi kekayaan sejati adalah pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan itu adalah sesuatu yang sudah kau miliki. Kata-kata itu, yang mirip dengan isi manuskrip yang dibaca putri, membuat semua orang di ruangan terdiam dan merenungkan makna yang lebih dalam dari peristiwa luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Matahari telah terbenam di Yogyakarta, tapi gemuruh berita tentang kejadian luar biasa di Wijaya Corp masih bergema di seluruh kota. Media sosial dipenuhi dengan video seorang gadis kecil membaca manuskrip kuno dengan fasih, dan kisah tentang seorang profesor linguistik berbakat yang kini bekerja sebagai petugas kebersihan. Di ruang kerjanya yang mewah, Haryanto Wijaya duduk termenung menatap kota dari jendela besar. Peristiwa hari ini telah mengguncang fondasi kehidupannya yang selama ini dia bangun dengan sangat hati-hati. Di atas mejanya tergeletak kontrak yang dia buat sendiri, kontrak yang kini mengancam akan merampas seluruh kekayaannya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Tanya Dewi yang berdiri di dekat pintu. Haryanto menghela napas panjang. Panggil tim hukum kita. Pasti ada cara untuk membatalkan kontrak ini. Dengan segala hormat, Pak, kata Dewi hati-hati. Kontrak itu sangat jelas, dan sekarang media sudah meliputnya. Jika Anda mencoba menghindar, reputasi Anda akan hancur. Reputasiku akan hancur jika aku kehilangan seluruh kekayaanku, bentak Haryanto. Kau pikir aku peduli dengan pendapat publik? Dewi terdiam sejenak sebelum berkata lagi, tapi bukankah ini kesempatan, Pak? Kesempatan apa? Kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih besar dari sekadar mengumpulkan kekayaan. Haryanto menatap asistennya dengan bingung.
Selama bertahun-tahun bekerja dengannya, Dewi selalu menjadi orang yang efisien dan patuh. Ini pertama kalinya dia menyarankan sesuatu yang begitu filosofis. Ketukan di pintu menginterupsi percakapan mereka. Seorang staf masuk dengan gugup. "Maaf mengganggu, Pak. Dr. Ratna Kusuma dan putrinya ada di lobi. Mereka ingin bertemu dengan Anda." Haryanto mengerutkan kening. "Suruh mereka menunggu, aku akan menemui mereka setelah berbicara dengan pengacaraku." "Dan Pak," lanjut staf itu, "ada banyak wartawan di luar. Mereka menuntut pernyataan dari Anda tentang kejadian hari ini. Usir mereka semua." Staf itu mengangguk cepat dan keluar dari ruangan. Haryanto berdiri dan mulai berjalan mondar-mandir, pikirannya berkecamuk. "Dewi, hubungi Profesor Joko. Aku ingin dia memastikan bahwa terjemahan gadis itu akurat. Mungkin dia hanya menghafal beberapa kalimat tanpa benar-benar memahami artinya." "Sudah, saya lakukan, Pak," jawab Dewi. Profesor Joko mengonfirmasi bahwa terjemahannya sangat akurat. Bahkan dia mengatakan bahwa gadis itu memberikan nuansa dan konteks yang bahkan seorang ahli pun mungkin akan kesulitan menangkapnya. Haryanto menggebrak meja frustasi. Selama hidupnya, dia selalu berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Kelicikannya dalam berbisnis telah membuat banyak orang jatuh. Tetapi kali ini, dialah yang terjebak dalam permainannya sendiri. Sementara itu, di lobi gedung Wijaya Corp, Ratna dan Putri duduk menunggu dengan sabar. Putri bermain-main dengan sebuah buku kecil yang selalu dibawanya. Sementara Ratna menatap keluar jendela, memikirkan bagaimana hidupnya telah berubah dalam beberapa jam terakhir. "Ibu," panggil Putri, "apakah paman yang marah itu akan memberikan uangnya kepada kita?" Ratna tersenyum lembut. "Entahlah sayang, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah kita selalu jujur dan melakukan apa yang benar." "Tapi bukankah kita membutuhkan uang untuk sekolahku? Ibu selalu bilang, kita harus menabung untuk pendidikanku." Ratna memeluk putrinya. "Ya, tapi kekayaan sejati tidak selalu berbentuk uang. Kau sudah memiliki pikiran yang brilian, dan itu adalah hartamu yang paling berharga." Di lantai atas, Haryanto akhirnya memutuskan untuk menemui Ratna dan Putri. Dengan langkah berat, dia turun ke lobi ditemani Dewi. Ketika dia melihat ibu dan anak itu duduk dengan tenang, entah mengapa ada perasaan aneh yang menyeruak dalam dirinya. Sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan, rasa malu. Dr. Kusuma, sapanya formal, berusaha menjaga wibawa. Ratna berdiri dan mengangguk sopan. "Pak Haryanto, mari kita bicarakan." "Di ruang pertemuan pribadiku," ajak Haryanto menghindari tatapan langsung. Mereka berjalan dalam diam menuju lift. Putri menggenggam tangan ibunya, sesekali melirik Haryanto dengan penasaran. Di ruang pertemuan, Haryanto mempersilahkan mereka duduk. "Baiklah," mulai Haryanto tanpa basa-basi, "putrimu berhasil menerjemahkan manuskrip itu. Sesuai kontrak, aku harus memberikan seluruh kekayaanku, tapi tentu kita bisa mencapai kompromi yang lebih masuk akal." Ratna menatapnya dengan tenang. "Apa yang Anda maksud dengan masuk akal, Pak Haryanto?" "Maksudku, alih-alih memberikan seluruh kekayaanku, aku bisa memberikan jumlah yang sangat besar, katakanlah 10 miliar rupiah, lebih dari cukup untuk pendidikan putrimu dan kehidupan yang nyaman untukmu." Ratna tidak langsung menjawab. Dia melirik Putri yang tampak sibuk memperhatikan akuarium besar di sudut ruangan. "Pak Haryanto," kata Ratna akhirnya, "saya tidak datang ke sini untuk uang Anda." Haryanto mengangkat alisnya terkejut. "Lalu untuk apa?" "Saya datang untuk membuktikan bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh gelar, jabatan, atau kekayaan. Selama 8 tahun, saya hidup sebagai orang yang tidak terlihat. Seorang petugas kebersihan yang dilewati begitu saja tanpa dianggap. Tapi di balik itu semua, saya tetaplah saya, dengan semua pengetahuan dan kemampuan yang saya miliki." Haryanto terdiam, tidak yakin bagaimana harus merespons. "Manuskrip yang Anda miliki," lanjut Ratna, "berbicara tentang kebijaksanaan sejati yang tidak terletak pada kekuasaan atau kekayaan, tetapi pada kemampuan untuk melihat nilai dalam setiap manusia. Ironis bahwa Anda menggunakannya sebagai alat untuk mempermalukan orang lain." Kata-kata Ratna menusuk Haryanto.
Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia merasa dihadapkan pada cermin yang memantulkan sisi tergelap dari dirinya. "Jadi apa yang kau inginkan?" tanya Haryanto, suaranya lebih pelan dari biasanya. Ratna menarik napas dalam-dalam. "Saya ingin Anda menepati janji Anda, tapi dengan cara yang berbeda. Alih-alih memberikan uang kepada kami secara pribadi, gunakan sebagian besar kekayaan Anda untuk mendirikan yayasan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Berikan mereka kesempatan yang tidak pernah saya dapatkan setelah karier saya hancur." Haryanto menatap Ratna dengan takjub. Wanita ini baru saja ditawarkan kekayaan besar dan dia malah meminta untuk memberikannya kepada orang lain. Dan, lanjut, "Ratna, saya ingin posisi di perusahaan Anda. Bukan sebagai petugas kebersihan, tapi sebagai Kepala Departemen Pengembangan Sosial dan Pendidikan, departemen baru yang akan menghubungkan bisnis Anda dengan komunitas." "Kau meminta aku untuk menciptakan posisi baru. Untuk apa?" tanya Haryanto masih bingung. "Karena perusahaan seperti Wijaya Corp memiliki kekuatan untuk mengubah masyarakat, Pak Haryanto. Selama ini, Anda menggunakan kekuatan itu untuk memperkaya diri dan menekan yang lemah. Bayangkan apa yang bisa terjadi jika Anda menggunakannya untuk kebaikan." Dewi yang sedari tadi diam mendengarkan, tak bisa menahan senyum. Ini persis seperti yang dia harapkan, sebuah kesempatan untuk perubahan. Haryanto berdiri dan berjalan ke jendela, memandang kota yang mulai berkilauan dengan lampu-lampu malam. Sepanjang hidupnya, dia telah mengejar kekayaan dan kekuasaan, meyakini bahwa itulah ukuran kesuksesan. Tapi hari ini, seorang wanita yang dia anggap tidak penting telah menunjukkan kepadanya definisi kesuksesan yang sama sekali berbeda. "Dan jika aku menolak," tanyanya tanpa berbalik, "maka saya akan menerima seluruh kekayaan Anda sesuai kontrak," jawab Ratna tegas. "Dan saya akan menggunakannya untuk mendirikan yayasan saya sendiri tanpa nama Anda di dalamnya." Haryanto berbalik, menatap Ratna dengan tatapan baru. Tatapan yang bercampur antara kekaguman dan ketakutan. "Kau wanita yang keras kepala, Dr. Kusuma. Dan Anda pria yang cerdas, Pak Haryanto. Anda tahu mana keputusan yang tepat." Selama beberapa saat, ruangan itu hening. Hanya suara gelembung dari akuarium yang terdengar. Putri, yang tampaknya mulai bosan, membuka bukunya dan mulai membaca pelan. Akhirnya Haryanto menghela napas panjang. "Baiklah, kita akan melakukannya sesuai keinginanmu. Wijaya Foundation akan didirikan dan kau akan memimpin departemen baru. Tapi aku punya satu syarat." "Apa itu?" "Aku ingin belajar," kata Haryanto. Suaranya berubah lembut. "Aku ingin kau dan putrimu mengajariku arti sebenarnya dari manuskrip itu. Selama ini, aku hanya melihatnya sebagai benda eksotis tanpa memahami nilainya yang sebenarnya." Ratna tersenyum. Senyum pertamanya sejak mereka bertemu. "Dengan senang hati, Pak Haryanto." Putri yang mendengar namanya disebut mendongak dari bukunya. "Apa aku akan mengajar Paman marah juga, Bu?" Haryanto, untuk pertama kalinya sepanjang hari itu, tertawa tulus. "Ya, gadis kecil, dan aku berjanji akan menjadi murid yang baik." Dewi mengambil ponselnya dan diam-diam memotret momen itu. Momen ketika seorang tiran bisnis bertekuk lutut di hadapan kebijaksanaan seorang anak kecil dan ibunya yang pemberani. Dia tahu bahwa hari ini adalah awal dari era baru bagi Wijaya Corp dan mungkin bagi Indonesia. 6 bulan telah berlalu sejak hari bersejarah di Wijaya Corp. Musim hujan telah datang dan pergi, meninggalkan Yogyakarta dalam pelukan hangat musim kemarau. Di lantai 20 gedung Wijaya Corp yang megah, sebuah ruangan yang dulunya hanya berisi pajangan mewah, dan piala penghargaan kini telah berubah menjadi perpustakaan mini dengan buku-buku dari berbagai bahasa dan budaya dunia. Ratna Kusuma duduk di balik meja kerjanya yang luas, sibuk memeriksa laporan perkembangan proyek pendidikan yang dia rintis. Sebuah papan nama cantik di mejanya bertuliskan Dr. Ratna Kusuma, Direktur Wijaya Foundation and Kepala Departemen Pengembangan Sosial. Di dinding ruangan terpajang foto putri yang sedang membaca manuskrip kuno di depan para wartawan, momen yang mengubah hidup mereka selamanya. Ketukan di pintu mengalihkan perhatian Ratna. "Masuk,"
katanya tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen di tangannya. Haryanto Wijaya masuk dengan langkah ringan. Penampilan pria itu telah berubah drastis dalam 6 bulan terakhir. Rambut yang dulu selalu ditata rapi, kini dibiarkan sedikit lebih panjang. Setelan jas formal telah digantikan dengan kemeja batik elegan yang lebih santai. Tapi perubahan paling mencolok adalah pada matanya. Tidak lagi dingin dan menghakimi, melainkan lebih lembut dan reflektif. "Selamat pagi, Dr. Ratna," sapanya ramah. "Aku membawa kabar baik." Ratna meletakkan dokumennya dan tersenyum. "Selamat pagi, Pak Haryanto, kabar baik apa?" Dewan Direksi akhirnya menyetujui anggaran tambahan untuk program beasiswa. Kita bisa menambah jumlah penerima menjadi 2 kali lipat tahun depan. Wajah Ratna berbinar. "Itu luar biasa, bagaimana Anda bisa meyakinkan mereka?" "Bulan lalu mereka masih sangat keras kepala." Haryanto tersenyum bangga. "Aku menunjukkan laporan dampak sosial yang kau buat. Angka-angkanya tidak terbantahkan. Program kita telah meningkatkan reputasi perusahaan secara signifikan dan itu berpengaruh positif pada nilai saham." "Jadi mereka menyetujuinya karena alasan finansial," komentar Ratna. "Awalnya, ya, tapi setelah aku membawa mereka mengunjungi sekolah yang kita bangun di desa terpencil minggu lalu, beberapa dari mereka benar-benar tersentuh. Direktur keuangan bahkan menawarkan untuk menjadi mentor sukarela di program kita." Ratna mengangguk puas. Ini adalah perubahan yang dia impikan, perlahan tapi pasti, mengubah cara berpikir para elit bisnis dari semata-mata profit menjadi kepedulian sosial. "Oh, dan bagaimana dengan Putri?" tanya Haryanto. "Aku belum melihatnya beberapa hari ini." "Dia sedang sibuk dengan proyek barunya. Sekolah memberinya kesempatan khusus untuk mengajar bahasa Sanskerta dasar kepada siswa-siswa kelas 5 dan 6. Haryanto tertawa kecil. Seorang guru berusia 7 tahun mengajari anak-anak yang lebih tua. Hanya Putri yang bisa melakukan itu. Ratna tersenyum bangga. "Dia sangat bersemangat, tapi kadang aku khawatir dia terlalu berbeda dari anak-anak seusianya." "Dia istimewa, Ratna, seperti ibunya." Ratna menatap Haryanto dengan takjub. 6 bulan lalu, pria ini adalah simbol kesombongan dan kekejaman korporat. Kini, dia berdiri di hadapannya sebagai sekutu dan bahkan teman. "Ada hal lain yang ingin kubicarakan," kata Haryanto, nadanya berubah serius. "Aku menerima email dari seseorang yang mengaku mengenalmu. Seorang profesor dari Universitas Oxford bernama Budi Santoso." Wajah Ratna mendadak pucat. "Budi? Dia menghubungimu?" "Ya, dia mengatakan bahwa dia melihat beritamu di media internasional dan ingin bertemu. Dia mengklaim memiliki bukti yang bisa membersihkan namamu." Ratna tertawa getir. "Setelah 8 tahun menghancurkan karirku, sekarang dia ingin membersihkan namaku? Sungguh mulia. Apa yang ingin kau lakukan? Aku bisa menolaknya jika kau mau." Ratna terdiam sejenak, memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. "Tidak, biarkan dia datang. Sudah waktunya menghadapi masa lalu." Haryanto mengangguk. "Aku akan mengatur pertemuannya dan Ratna, kau tidak perlu menghadapinya sendirian. Kami semua akan mendukungmu." "Terima kasih, Haryanto." Sementara itu, di lantai dasar gedung Wijaya Corp, Putri sedang duduk di kafetaria perusahaan, dikelilingi oleh para karyawan yang terpesona mendengarkan ceritanya tentang bahasa-bahasa kuno. Gadis kecil itu telah menjadi semacam maskot, tidak resmi perusahaan. Dicintai oleh semua orang karena kecerdasannya yang luar biasa dan kepolosannya yang menggemaskan. Jadi, bahasa Sanskerta itu adalah nenek moyang dari banyak bahasa modern di Asia Selatan dan Tenggara, jelas Putri dengan antusias. Bahkan beberapa kata dalam bahasa Indonesia berasal dari Sanskerta. Para karyawan mendengarkan dengan kagum. Seorang wanita mengangkat tangannya. "Bisakah kamu memberikan contoh, Putri?" "Tentu, kata bahasa itu sendiri berasal dari Sanskerta bahasa, yang artinya ucapan atau cara berbicara. Kata guru juga berasal dari Sanskerta, artinya berat atau penting." Tepuk tangan riuh terdengar. Putri tersenyum lebar menikmati perhatian dan apresiasi yang dia terima. "Dewi,
yang kini menjadi asisten pribadi Ratna setelah meminta dipindahkan dari posisinya sebagai asisten Haryanto, mendekati Putri. "Maaf mengganggu sesi mengajarmu, Profesor. Kecil godanya, tapi ibumu memintamu ke ruangannya setelah makan siang." "Baik, Tante Dewi." Putri melompat dari kursinya. "Sampai jumpa besok, teman-teman." Saat Putri dan Dewi berjalan menuju lift, beberapa karyawan senior dari Departemen Keuangan bergabung dengan mereka. Dulu para eksekutif ini hampir tidak pernah berbicara dengan staf junior, apalagi dengan anak kecil. Kini, mereka antri untuk mendapatkan kesempatan mengobrol dengan Putri. "Putri, apakah kamu bisa mengajariku beberapa kata dalam bahasa Arab klasik?" tanya salah satu direktur. "Aku akan ke Dubai minggu depan untuk pertemuan bisnis." "Tentu, Paman Agus," jawab Putri ceria. "Tapi bahasa Arab modern sedikit berbeda dengan yang klasik loh. Nanti aku buatkan daftar kata-kata yang berguna untuk Paman." Dewi tersenyum melihat interaksi ini. Transformasi di Wijaya Corp tidak hanya terjadi pada struktur organisasi dan programnya, tapi juga pada budaya perusahaan. Hierarki yang dulu kaku kini lebih cair. Karyawan dari semua level berani menyuarakan ide. Dan yang paling penting, nilai seseorang tidak lagi diukur dari jabatan atau gajinya, melainkan dari kontribusi dan karakternya. Ketika mereka tiba di lantai 20, Putri langsung berlari ke ruangan ibunya. Dia menemukan Ratna dan Haryanto sedang serius berdiskusi. Ibu serunya menghambur ke pelukan Ratna. "Halo sayang," Ratna mencium kening putrinya. "Bagaimana hari sekolahmu?" "Menyenangkan. Aku mendapat nilai sempurna untuk presentasi sejarahku. Guru bahkan bertanya dari mana aku belajar tentang kerajaan Majapahit dengan detail seperti itu." "Dan apa yang kamu katakan?" tanya Haryanto sudah bisa menebak jawabannya. "Aku bilang aku membaca naskah aslinya," jawab Putri dengan bangga. Mereka bertiga tertawa, namun tawa Ratna terdengar sedikit dipaksakan dan Putri yang sensitif langsung menangkapnya. "Ada apa, Bu?" Ibu terlihat sedih. Ratna menatap Haryanto yang mengangguk memberi dukungan. "Putri, sayang," mulai Ratna hati-hati. "Ibu perlu memberitahumu sesuatu. Ayahmu, dia akan datang ke sini." Putri terdiam. Dia jarang mendengar tentang ayahnya. Yang dia tahu hanyalah bahwa ayahnya adalah orang jahat yang menyakiti ibunya. "Kenapa dia datang?" tanya Putri akhirnya. "Dia mengatakan ingin membantu ibu, tapi ibu tidak yakin apa motif sebenarnya." "Apa dia akan menyakiti ibu lagi?" Ratna memeluk putrinya erat. "Tidak sayang, tidak ada yang bisa menyakiti ibu lagi. Kita punya teman-teman yang mendukung kita sekarang." Haryanto, yang merasa ini adalah momen pribadi antara ibu dan anak, bersiap untuk meninggalkan ruangan. Tapi sebelum dia mencapai pintu, Putri memanggilnya. "Paman Haryanto." "Ya, Putri." "Terima kasih sudah menjadi teman ibu. Ibu bilang dulu paman jahat, tapi sekarang paman baik. Orang bisa berubah, kan?" Kata-kata polos itu menusuk hati Haryanto. "Iya, Putri, orang bisa berubah. Dan kau dan ibumu telah mengubahku menjadi orang yang lebih baik. Kalau begitu, mungkin ayahku juga bisa berubah?" Haryanto dan Ratna bertukar pandang. Ratna akhirnya mengangguk. "Mungkin sayang, kita akan lihat nanti." Sementara itu di Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta, seorang pria paruh baya dengan rambut beruban turun dari pesawat dengan wajah tegang. Profesor Budi Santoso, mantan suami Ratna, telah tiba di Indonesia dengan niat yang hanya dia sendiri yang tahu kebenarannya. Aula utama Wijaya Corp telah disulap menjadi ruang seminar yang elegan untuk simposium internasional bahasa-bahasa kuno yang disponsori oleh Wijaya Foundation. Para akademisi dari berbagai negara telah berkumpul untuk acara bergengsi ini. Di sudut panggung, banner besar bertuliskan "Melestarikan Warisan Linguistik, Jembatan Antara Masa Lalu dan Masa Depan," terpampang dengan megah. Ratna Kusuma berdiri di belakang panggung, merapikan blazernya yang berwarna merah marun. 8 bulan yang lalu, dia masih mengenakan seragam petugas kebersihan di gedung ini. Sekarang, dia akan memberikan pidato utama di hadapan komunitas akademis internasional. "Kau siap?" tanya Haryanto, yang berdiri di sampingnya. Ratna mengangguk
Meskipun kegelisahan jelas terpancar dari matanya. Aku hanya berharap dia tidak datang, setidaknya tidak hari ini. Tim keamanan kita sudah diinstruksikan. Jika Budi muncul dan membuat masalah, dia akan dikeluarkan segera. Masalahnya bukan itu, kata Ratna pelan. Budi selalu tahu cara memainkan situasi. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang jelas-jelas membuatnya terlihat buruk. Dia akan menemukan cara halus untuk menyabotase atau mempermalukanku. Haryanto menyentuh bahu Ratna dengan lembut. Kau bukan lagi wanita yang sendirian dan tak berdaya seperti 8 tahun lalu. Kau punya kami semua di belakangmu dan kau punya kebenaran di pihakmu. Ratna tersenyum lemah. Terima kasih. Itu berarti banyak. MC acara, Profesor Joko Widodo, yang kini menjadi salah satu pendukung setia Ratna, naik ke panggung dan memulai acara. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi dunia linguistik Indonesia. Kita berkumpul di sini untuk membahas pelestarian bahasa-bahasa kuno dan sangat tepat bahwa pembicara utama kita adalah seseorang yang telah membuktikan betapa pentingnya pengetahuan ini diteruskan ke generasi mendatang. Profesor Joko mengambil jeda dramatis sebelum melanjutkan. 8 bulan lalu, dunia akademis dikejutkan oleh kemunculan kembali salah satu pikiran paling brilian di bidang linguistik komparatif. Seseorang yang karyanya telah menginspirasi banyak dari kita, tetapi yang telah menghilang dari radar selama bertahun-tahun. Hari ini, dia berdiri di hadapan kita, bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai seorang visioner yang telah mengubah cara kita memandang pendidikan dan pelestarian bahasa. Ladies and gentlemen, dengan bangga saya memperkenalkan Dr. Ratna Kusuma. Tepuk tangan meriah membahana di aula saat Ratna melangkah ke panggung dengan anggun. Dia menerima mikrofon dari Profesor Joko yang membungkuk sedikit sebagai tanda hormat. Terima kasih Profesor Joko atas kata-kata yang terlalu baik itu, mulai Ratna. Dan terima kasih kepada semua hadirin yang telah datang dari berbagai penjuru dunia untuk bergabung dalam diskusi penting ini. Ratna mulai menyampaikan presentasinya tentang metodologi baru dalam pelestarian dan pengajaran bahasa-bahasa kuno. Suaranya yang awalnya sedikit bergetar semakin lama semakin mantap. Keahliannya yang mendalam dikombinasikan dengan pengalaman pribadinya yang unik membuat presentasinya sangat memikat. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, ujarnya. Bahasa adalah jendela ke cara berpikir, nilai-nilai, dan kebijaksanaan dari peradaban yang telah lama berlalu. Ketika sebuah bahasa punah, kita tidak hanya kehilangan kata-kata dan tata bahasa, tetapi juga cara unik untuk memandang dunia. Dari kursi paling belakang di aula, seorang pria paruh baya memperhatikan dengan intens. Budi Santoso, yang datang tanpa pemberitahuan, mengamati mantan istrinya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Campuran antara kekaguman, penyesalan, dan mungkin sedikit iri. Presentasi Ratna berlangsung selama 1 jam penuh, diakhiri dengan demonstrasi metode pengajaran yang dia kembangkan bersama tim Wijaya Foundation. Untuk demonstrasi ini, dia memanggil asisten spesialnya ke panggung. Dan sekarang izinkan saya memperkenalkan asisten terbaik saya, yang juga kebetulan adalah putri saya, Putri Kusuma. Putri melompat ke panggung dengan semangat mengenakan kebaya mini yang elegan. Kepolosannya yang menggemaskan langsung memenangkan hati para hadirin. Bersama-sama, ibu dan anak itu mendemonstrasikan bagaimana bahasa-bahasa kuno bisa diajarkan dengan cara yang menyenangkan dan efektif kepada anak-anak. Putri membaca beberapa teks kuno dengan fasih, lalu menjelaskan dengan kata-katanya sendiri bagaimana dia memahami dan mengingat bahasa-bahasa tersebut. Bahasa Sanskerta seperti permainan puzzle, jelas Putri dengan antusias. Setiap kata memiliki potongan-potongan yang bisa dirangkai dengan berbagai cara. Jadi alih-alih menghafal banyak kata, kamu hanya perlu memahami potongan-potongan dan aturan merangkainya. Para akademisi takjub melihat penjelasan kompleks tentang morfologi Sanskerta dari mulut seorang anak berusia 8 tahun. Beberapa bahkan mencatat metode Putri untuk diteliti lebih lanjut. Setelah presentasi berakhir, Ratna dan Putri menerima standing ovation yang panjang.
Saat tepuk tangan mereda, MC membuka sesi tanya-jawab. Beberapa pertanyaan teknis tentang metodologi Ratna dijawab dengan lancar. Kemudian, seseorang dari barisan belakang mengangkat tangan. "Saya punya pertanyaan," kata suara yang langsung Ratna kenali. Darahnya seketika membeku. Budi Santoso berdiri, dan semua mata tertuju padanya. "Dr. Kusuma, presentasi Anda sangat mengesankan. Tapi saya penasaran, bagaimana Anda bisa mengembangkan metode ini tanpa akses ke institusi akademis selama 8 tahun terakhir? Bukankah ini menunjukkan bahwa sistem akademis formal yang kita agung-agungkan sebenarnya tidak sepenting yang kita kira?" Pertanyaan itu, yang terdengar tidak berbahaya, sebenarnya adalah serangan halus. Sebuah upaya untuk membuat Ratna terlihat merendahkan institusi akademis, sesuatu yang bisa membuatnya sulit diterima kembali di komunitas tersebut. Ratna menatap langsung ke mata mantan suaminya. "Pertanyaan yang bagus, dan jika Anda tidak keberatan sebelum saya menjawab, mungkin Anda bisa memperkenalkan diri kepada hadirin." Budi tersenyum tipis. "Tentu, saya Profesor Budi Santoso dari Universitas Oxford. Dan mungkin Anda bisa menjelaskan hubungan Anda dengan saya?" tanya Ratna lagi, suaranya tenang namun tegas. Budi terlihat sedikit terkejut dengan pertanyaan langsung ini. Kami dulu pernah bekerja sama di beberapa penelitian." "Profesor Santoso adalah mantan suami saya," Ratna memperjelas kepada hadirin, "dan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas penghancuran karier saya 8 tahun lalu melalui tuduhan plagiarisme palsu." Bisik-bisik terkejut terdengar di seluruh ruangan. Wajah Budi memerah. "Saya katakan ini bukan untuk mempermalukan siapapun," lanjut Ratna, "tetapi untuk menjawab pertanyaan dengan konteks yang tepat. Ya, saya mengembangkan metode ini tanpa dukungan institusi formal. Tapi bukan karena saya meremehkan pentingnya institusi tersebut. Sebaliknya, saya sangat menghargainya, hingga pengusiran dari komunitas akademis merupakan pukulan terberat dalam hidup saya." Ratna melangkah maju, suaranya semakin kuat. "Apa yang saya pelajari adalah bahwa pengetahuan sejati tidak bergantung pada gelar atau afiliasi. Pengetahuan hidup dalam pikiran dan hati kita. Saya mungkin kehilangan posisi dan reputasi saya, tapi saya tidak pernah kehilangan passion saya untuk bahasa dan pengajaran. Dan itulah yang saya tunjukkan kepada Putri sejak dia masih bayi." Tepuk tangan spontan pecah dari beberapa sudut ruangan. Budi terlihat tidak nyaman, tapi dia belum menyerah. "Tapi bagaimana kita bisa memverifikasi metodologi Anda tanpa publikasi peer-reviewed?" desaknya. Putri, yang selama ini diam di samping ibunya, tiba-tiba melangkah ke depan mikrofon. "Maaf, Paman, tapi bukankah hasilnya sudah terlihat jelas? Aku bisa membaca dan berbicara dalam bahasa-bahasa yang bahkan para profesor sulit kuasai. Bukankah itu verifikasi yang cukup?" Tawa dan tepuk tangan riuh membahana. Wajah Budi semakin merah. "Dan lagi," lanjut Putri dengan polos, "Paman dulu bilang Ibu plagiat, tapi sekarang Paman bertanya, bagaimana Ibu bisa mengembangkan metode ini sendiri? Bukankah itu artinya Paman sebenarnya tahu Ibu tidak pernah plagiat?" Keheningan mendadak menyelimuti ruangan. Logika sederhana seorang anak kecil telah membongkar kontradiksi dalam tuduhan Budi. Beberapa profesor mulai berbisik-bisik menyadari implikasi dari pertanyaan Putri. Budi berdiri membeku, tidak mampu menjawab. Akhirnya dia berbalik dan bergegas keluar dari aula dengan wajah merah padam. Haryanto, yang sejak tadi mengawasi dari samping panggung, memberi isyarat pada keamanan untuk mengikuti Budi dan memastikan dia meninggalkan gedung tanpa masalah. Ratna menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Ada pertanyaan lain?" tanyanya, berusaha mengembalikan fokus ke presentasi. Sesi tanya-jawab berlanjut, tapi insiden dengan Budi telah menjadi topik bisik-bisik di antara para hadirin. Beberapa kolega lama Ratna mendekatinya setelah acara, menyatakan penyesalan karena pernah meragukan integritasnya dan menawarkan peluang kolaborasi di masa depan. Setelah seminar berakhir, Ratna duduk sendirian di ruang tunggu VIP, mencoba mencerna semua yang terjadi. Haryanto masuk dengan 2 cangkir teh. "Kau baik-baik saja?" tanyanya menyodorkan secangkir kepada Ratna. Ratna menerima teh itu dengan tangan sedikit bergetar.
Aku tidak menyangka akan menghadapinya seperti ini, di depan semua orang. Kau melakukannya dengan sangat baik. Dan Putri, anak itu benar-benar luar biasa. Ratna tersenyum lemah. Dia selalu tahu apa yang harus dikatakan. Kadang aku lupa dia baru berusia 8 tahun. Budi sudah meninggalkan gedung, kata Haryanto. Tapi dia meninggalkan ini untukmu. Dia menyerahkan sebuah amplop putih. Ratna menatap amplop itu dengan ragu. Apa menurutmu aku harus membacanya? Itu keputusanmu, tapi jika itu bisa memberimu ketenangan, mungkin sebaiknya kau membacanya. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar, Ratna membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat selembar kertas dan sebuah flash drive. Surat itu singkat. Ratna, di flash drive ini ada semua bukti yang membuktikan ketidakbersalahanmu. Email, rekaman dan pengakuan dari beberapa orang yang membantuku memfabrikasi tuduhan. Aku telah mengirimkan salinannya ke Komite Etik Universitas Oxford. Ini tidak akan mengembalikan 8 tahunmu yang hilang, tapi setidaknya namamu akan dibersihkan secara resmi. Aku minta maaf, meskipun aku tahu itu tidak cukup. Budi. Ratna menatap flash drive di tangannya. Setelah 8 tahun hidup dalam ketidakadilan, akhirnya kebenaran akan terungkap. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Haryanto setelah Ratna menceritakan isi surat tersebut. Ratna terdiam sejenak, menatap keluar jendela ke arah kota Yogyakarta yang mulai diterangi lampu-lampu sore. Entahlah, mungkin saatnya untuk benar-benar meninggalkan masa lalu dan fokus pada masa depan. Oxford mungkin akan menawarkan posisimu kembali, kata Haryanto. Kau akan pergi? Ratna menggeleng pelan. Tidak, tempatku di sini sekarang. Bersama Putri, bersama Wijaya Foundation, bersama Indonesia. Ada terlalu banyak yang bisa kita lakukan di sini. Haryanto tersenyum lega. Aku senang mendengarnya. Pintu terbuka dan Putri berlari masuk dengan wajah ceria. Ibu, Profesor Joko bilang presentasi kita adalah yang terbaik dan banyak universitas yang ingin kita mengajar di sana. Ratna memeluk putrinya erat. Kau luar biasa hari ini, sayang. Ibu sangat bangga padamu. Apakah paman yang marah itu ayahku? Tanya Putri tiba-tiba. Ratna dan Haryanto saling bertukar pandang. Ratna mengangguk pelan. Ya sayang, dia ayahmu. Dia kelihatan sedih, komentar Putri polos. Mungkin dia menyesal telah bersikap jahat pada ibu? Mungkin, jawab Ratna. Tidak ingin membebani putrinya dengan kompleksitas perasaan orang dewasa. Tapi yang penting sekarang adalah kita baik-baik saja dan kita punya banyak orang baik di sekitar kita. Putri mengangguk serius, lalu tiba-tiba wajahnya kembali ceria. Oh ya, aku punya ide untuk program baru. Bagaimana kalau kita membuat aplikasi untuk mengajar bahasa kuno dengan cara yang menyenangkan, seperti game? Haryanto tertawa. Nah, ini dia Putri yang kita kenal, selalu penuh ide. Sementara Putri menjelaskan idenya dengan antusias, Ratna melirik flash drive di tangannya sekali lagi, lalu memasukkannya ke dalam tas. Masa lalu adalah pelajaran, bukan tempat untuk menetap. Dan masa depan terlihat sangat cerah dengan Putri, jeniusnya dan dukungan teman-teman barunya. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa dramatis di simposium itu. Gedung Wijaya Corp kini dipenuhi dengan dekorasi dan spanduk untuk acara peringatan 1 tahun berdirinya Wijaya Foundation. Aula utama yang biasanya formal telah disulap menjadi ruang perayaan yang hangat. Dengan foto-foto kegiatan Foundation selama setahun terakhir terpajang di dinding-dinding. Haryanto Wijaya berdiri di depan cermin, merapikan dasi batiknya yang elegan. Hari ini dia akan memberikan pidato yang sangat berbeda dari pidato-pidato korporat yang biasa dia sampaikan dulu. Tidak ada lagi angka penjualan atau proyeksi keuntungan. Yang akan dia bicarakan adalah dampak sosial, perubahan hidup, dan pelajaran tentang nilai kemanusiaan. Ketukan di pintu mengalihkan perhatiannya. Masuk, katanya. Dewi muncul dengan tablet di tangan. Pak Haryanto, tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Dan Dr. Ratna ingin memastikan Anda sudah siap untuk pembukaan acara 10 menit lagi. Terima kasih Dewi, aku akan segera turun. Saat Dewi berbalik untuk pergi, Haryanto memanggilnya kembali. Dewi, tunggu sebentar.
Ya Pak, aku ingin berterima kasih padamu. Kau sudah bekerja denganku selama bertahun-tahun, melihat semua sisi burukku, tapi kau tetap bertahan. Dan sekarang kau menjadi salah satu pilar penting dalam transformasi ini. Dewi tersenyum. Saya selalu percaya bahwa Anda memiliki potensi untuk menjadi lebih baik, Pak. Saya senang akhirnya bisa melihat itu terwujud. Haryanto tersenyum hangat. Kau terlalu baik, Dewi. Baiklah, ayo kita turun. Di lantai bawah, aula utama telah dipenuhi oleh ratusan tamu dari berbagai latar belakang. Ada para eksekutif dari perusahaan-perusahaan besar, akademisi dari universitas ternama, pejabat pemerintah, dan yang paling penting bagi Wijaya Foundation, ada puluhan anak-anak dan guru dari sekolah-sekolah yang menjadi mitra program mereka. Di sudut ruangan, Putri Kusuma yang kini berusia 9 tahun sedang dikelilingi oleh anak-anak seusianya. Dengan antusias, dia menunjukkan aplikasi pembelajaran bahasa kuno yang dia bantu kembangkan. Aplikasi ini yang diberi nama Ancient Tongues Journey Through Time telah diunduh lebih dari 1 juta kali di seluruh dunia. Lihat, kalian bisa memilih petualangan di Mesir kuno, India kuno, atau Jawa kuno. Jelas Putri sambil menunjukkan tampilan aplikasi di tablet. Setiap kali kalian menyelesaikan misi, kalian akan belajar kata-kata baru dalam bahasa-bahasa itu. Anak-anak lain memperhatikan dengan takjub. Salah satu dari mereka, seorang gadis kecil bernama Siti, mengangkat tangannya. Putri, apakah kamu yang membuat semua ini? Putri tersenyum. Tidak sendirian, ibuku dan tim programmer yang membuatnya. Aku hanya membantu dengan ide-ide dan menguji permainannya. Oh, dan aku yang mengisi suara karakter utama. Tidak jauh dari situ, Ratna Kusuma sedang berbincang dengan beberapa profesor dari universitas terkemuka di Indonesia dan luar negeri. Penampilannya kini jauh berbeda dari 1 tahun lalu. Dia mengenakan kebaya modern yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan ada aura kepercayaan diri yang memancar darinya. Program mentoring lintas generasi kami telah menunjukkan hasil yang sangat positif, jelas Ratna. Kami mempertemukan para ahli bahasa pensiun dengan siswa-siswa muda berbakat. Mereka saling belajar, para ahli mendapatkan perspektif segar, sementara siswa mendapatkan kebijaksanaan dari pengalaman bertahun-tahun. Fascinante, komentar seorang profesor dari Brasil. Di negara kami menghadapi masalah serupa dengan pelestarian bahasa-bahasa pribumi. Mungkin kami bisa mengadaptasi model Anda. Tentu saja, jawab Ratna dengan antusias. Wijaya Foundation akan dengan senang hati berbagi metodologi dan materi kami, semua open source dan gratis untuk digunakan dalam konteks pendidikan. Acara formal dimulai dengan Haryanto naik ke podium. Suara riuh rendah percakapan mereda saat dia mulai berbicara. Selamat datang teman-teman, kolega, dan terutama para mitra muda kami, dia memulai dengan senyum hangat. Hari ini kita merayakan 1 tahun perjalanan yang luar biasa. Perjalanan yang dimulai dari sebuah tantangan arogan yang saya buat dan berakhir dengan transformasi yang tidak pernah saya bayangkan. Haryanto melanjutkan dengan menceritakan kembali kisah tantangan manuskrip kuno dan bagaimana pertemuannya dengan Ratna dan Putri telah mengubah hidupnya serta perusahaannya. Dulu, saya mengukur kesuksesan dari jumlah 0 di rekening bank saya. Sekarang saya mengukurnya dari jumlah mata yang berbinar ketika anak-anak belajar sesuatu baru, dari jumlah keluarga yang mendapatkan kesempatan yang lebih baik, dari jumlah budaya dan bahasa yang dapat kita selamatkan dari kepunahan. Tepuk tangan hangat memenuhi ruangan. Beberapa tamu bahkan tampak menyeka air mata, tersentuh oleh transformasi nyata yang mereka saksikan. Untuk merayakan 1 tahun Wijaya Foundation, kami memiliki beberapa pengumuman penting, lanjut Haryanto. Pertama, kami memperluas program beasiswa kami untuk mencakup 1.000 anak dari keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia. Tepuk tangan kembali membahana. Kedua, kami meluncurkan inisiatif pengakuan keahlian. Tersembunyi, program untuk mengidentifikasi dan memvalidasi keterampilan para pekerja migran dan mereka yang terpaksa bekerja di bawah kualifikasi mereka karena berbagai hambatan. Ratna tersenyum dari tempatnya di deretan depan. Program ini sangat dekat dengan hatinya, diinspirasi oleh pengalamannya sendiri. Dan yang terakhir,
Tapi paling penting, Haryanto mengambil jeda dramatis. Wijaya Corp akan mengalokasikan 30% dari keuntungan tahunannya untuk Wijaya Foundation, memastikan keberlanjutan program-program ini untuk generasi mendatang. Pengumuman ini disambut dengan standing ovation. Para eksekutif perusahaan lain saling berbisik, mengagumi dan mungkin juga mempertanyakan langkah berani ini. Setelah tepuk tangan mereda, Haryanto mempersilakan Ratna untuk naik ke panggung. Dia menyambut wanita itu dengan pelukan hangat sebelum menyerahkan mikrofon. Terima kasih, Haryanto, mulai Ratna. Ketika saya pertama kali masuk ke gedung ini sebagai petugas kebersihan, tidak pernah terbayang saya akan berdiri di sini sebagai Direktur Wijaya Foundation. Hidup memang penuh kejutan. Ratna melanjutkan dengan memaparkan visi Foundation untuk 5 tahun ke depan. Visi yang ambisius namun realistis, yang berfokus pada pendidikan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat marginal. Dan sekarang, kata Ratna menjelang akhir pidatonya, saya ingin memperkenalkan seseorang yang telah menjadi inspirasi bagi kita semua. Seseorang yang mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan bisa datang dari sumber yang paling tidak terduga. Putri, sayang, maukah kamu bergabung dengan ibu di sini? Putri, yang tampak sedikit malu-malu, naik ke panggung dan berdiri di samping ibunya. Putri akan membacakan kutipan dari manuskrip yang telah mengubah hidup kita semua, jelas Ratna. Kutipan yang secara kebetulan menjadi moto Wijaya Foundation. Putri mengambil mikrofon dan membacakan dalam bahasa Sanskerta kuno, lalu menerjemahkannya ke bahasa Indonesia. Kebijaksanaan sejati tidak bersemayam di istana-istana emas, tetapi di dalam hati yang tidak takut. Untuk belajar dan mengajar, manusia termiskin adalah dia yang tidak dapat melihat keagungan dalam diri sesamanya. Kata-kata itu, yang diucapkan dengan suara jernih seorang anak, terasa begitu kuat dan mengharukan. Banyak tamu yang mengangguk setuju, beberapa bahkan tampak terharu. Setelah acara formal berakhir, para tamu menikmati jamuan makan dan musik. Di tengah keramaian, sebuah kejutan muncul. Profesor Budi Santoso, mantan suami Ratna, memasuki ruangan dengan langkah ragu. Dia tidak diundang, tetapi keamanan mengizinkannya masuk setelah dia menjelaskan tujuannya. Haryanto, yang pertama kali melihatnya, langsung mendekati Ratna. Budi ada di sini, bisiknya. Ratna menoleh, melihat mantan suaminya berdiri canggung di dekat pintu. Setelah momen keterkejutan berlalu, dia mengangguk. Biarkan dia masuk, ini acara publik. Budi perlahan mendekati mereka. Tampak jauh berbeda dari sosok arogan yang mereka temui di simposium setahun lalu. Dia terlihat lebih tua, lebih lelah, dan ada kerendahan hati dalam sikapnya. Ratna, sapanya pelan. Maafkan aku datang tanpa undangan. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa Komite Etik Oxford telah selesai menginvestigasi. Mereka akan merilis pernyataan resmi minggu depan, sepenuhnya membersihkan namamu dan mengakui kesalahanku. Ratna mengangguk pelan. Terima kasih untuk informasinya, Budi. Mereka juga menawarkan untuk mengembalikan posisimu dengan kompensasi penuh untuk 8 tahun yang hilang. Aku sudah tahu. Dekan fakultas menghubungiku minggu lalu, jawab Ratna tenang. Aku menolaknya dengan hormat. Tempatku di sini sekarang. Budi tampak tidak terkejut. Aku mengerti, kau selalu lebih bijaksana dariku. Dia menatap sekeliling ruangan, melihat foto-foto kegiatan foundation dan wajah-wajah bahagia anak-anak yang telah terbantu. Kau telah membangun sesuatu yang luar biasa di sini. Bukan aku sendirian, kata Ratna. Ini kerja tim. Putri, yang sedari tadi memperhatikan dari kejauhan, akhirnya mendekati mereka dengan rasa ingin tahu. Halo, sapanya pada Budi. Budi tampak terkejut dan terguncang saat melihat putrinya dari dekat untuk pertama kalinya. Halo, balasnya dengan suara bergetar. Kau pasti Putri, dan Anda ayahku, kata Putri langsung. Bukan pertanyaan melainkan pernyataan sederhana. Budi mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Ibu bilang Anda sangat pintar, lanjut Putri, tapi kadang-kadang orang pintar juga bisa membuat kesalahan besar. Ibumu benar, kata Budi pelan. Aku membuat kesalahan yang sangat besar. Anda tahu, kata Putri dengan kearifan yang melampaui usianya.
Dalam aplikasi game kami, karakter bisa mendapat kesempatan kedua jika mereka benar-benar menyesal dan berusaha memperbaiki kesalahan mereka. Budi menatap Putri dengan takjub, lalu melirik Ratna yang tersenyum tipis. Itu filosofi yang baik, kata Budi. Mungkin aku bisa belajar dari gamenya. Tentu saja, saya bisa mengajarkan Anda cara memainkannya, tawar Putri dengan antusias sebelum teringat sesuatu dan menatap ibunya untuk persetujuan. Ratna mengangguk pelan. 10 menit, sayang. Setelah itu kita harus menyapa tamu-tamu lain. Putri menarik tangan Budi menuju meja tempat tablet-tablet dengan aplikasi game terpajang. Budi mengikuti dengan canggung, tampak kagum dan sedih pada saat yang sama. Kagum pada putri jeniusnya dan sedih karena telah melewatkan begitu banyak tahun dari kehidupannya. Haryanto berdiri di samping Ratna, memperhatikan interaksi ayah-anak itu dari kejauhan. Kau sangat murah hati, komentarnya. Ratna tersenyum. Bukan tentang kemurahan hati, ini tentang memutus rantai kebencian. Putri berhak mengenal ayahnya, dan Budi berhak mendapat kesempatan untuk menebus kesalahannya, meskipun dari jarak yang aman. Kau tahu, kata Haryanto sambil menyesap minumannya, manuskrip itu benar. Kebijaksanaan sejati datang dari tempat-tempat yang paling tidak terduga. Dan dari orang-orang yang paling tidak terlihat, tambah Ratna. Seperti seorang petugas, kebersihan dan putrinya. Mereka berdua tersenyum merenungkan perjalanan luar biasa yang telah membawa mereka ke titik ini. Dari keangkuhan menjadi kerendahan hati, dari keserakahan menjadi kedermawanan, dari kegelapan menjadi cahaya. Di tengah ruangan, Putri dengan sabar menjelaskan cara bermain game edukasi kepada ayahnya. Sementara anak-anak lain berkerumun penasaran. Budi, profesor terhormat dari Oxford, kini menjadi murid dari seorang guru berusia 9 tahun. Pada malam itu, di gedung Wijaya Corp yang dulu menjadi simbol kekuasaan korporat, sebuah komunitas baru telah lahir. Komunitas yang dibangun atas dasar penghargaan terhadap pengetahuan, kebijaksanaan, dan nilai setiap manusia, terlepas dari status atau latar belakangnya. Dan di sudut ruangan, dalam kotak kaca yang elegan, manuskrip kuno itu dipajang, bukan lagi sebagai trofi kekayaan, melainkan sebagai pengingat abadi bahwa terkadang untuk menemukan harta karun sejati, kita harus berani melihat melampaui yang terlihat oleh mata.